Oke, selamat datang di Taman Cikalpadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon salak. Dan pohon buah salak ini saya tanam di pot yang tadinya saya tanam di pot 18 cm. Ini akan saya pindahkan ke pot 80 cm supaya nanti bisa berbuah. Dan pohon salak ini diperbanyak dengan bijinya, karena waktu itu saya tanam dari biji, maka saya tanam di pot kecil dulu. Setelah sudah besar seperti ini, akan saya pindahkan yaitu di pot yang besar nantinya, agar pohonnya itu juga bisa besar. Selanjutnya saya jelaskan untuk media tanam. Di sini saya pakai tanah merah ataupun tanah kebun hitam, saya campur pupuk kandang, dan campuran untuk penggembur itu kita memakai sekam ya. Dan ini sudah kita masukkan karena potnya ini besar sekali. Kalau di sini kalau beli kemasan karungan bisa 4 karung itu baru penuh, 4 sampai 5 karung isinya, maka lama sekali untuk memasukkan media tanam, maka sudah saya isi. Sebelum kita tanam, ini kita dibuang dulu daun-daun yang di bawah seperti ini ya. Sebelum ditanam itu daun yang tua dibuang saja, dikurangi daun yang tua yang sudah rusak itu dibuang seperti ini. Nanti setelah ini baru kita tanam. Oke, selanjutnya karena ini sudah di pot, ini termasuk untuk tanam di lahan bebas, mungkin ini sama, maka kita pakai pot yang besar. Jadi ibaratnya mau di lahan bebas ini seperti ini 18 cm, kita penggalian di lubang itu sekitar 20 cm ya. Ini seperti ini, karena sudah kita masukkan, ini kita lubang dulu. Jadi seperti halnya ini tanam di lahan bebas, ini sama tekniknya seperti ini. Karena media tanam di pot ini sudah saya masukkan. Jadi sebelum kita, ini diperkirakan nanti bonggol pada tanaman salak ini masuk semua, dan tanaman ini tidak layu. Kalau cara tanamnya itu bisa, itu tidak ada namanya nanam itu layu. Maka yang masih tanam layu itu belum tahu caranya, bagaimana cara ngupasnya. Jadi tonton video sampai selesai biar tahu, karena semua itu berkaitan ya. Untuk channel edukasi semua itu berkaitan, satu rangkaian. Untuk bisa itu bahkan tidak cukup dengan teori, harus sering praktek. Karena tanaman ini makhluk hidup dan suatu saat mengalami suatu perubahan. Jadi menghadapi iklimnya juga tidak menentu, itu pada tanaman juga mempengaruhi pada perawatannya. Kalau kondisinya hujan terus, tanaman tidak perlu disiram. Karena untuk salak ini, untuk tanaman di tempat panas, ini lubangnya seperti ini. Jadi sebenarnya ini di pot, cuma potnya besar sekali. Jadi ibaratnya kita tanam di lahan bebas itu sama. Ini sudah kita perkirakan, dikira-kira masuk ini seperti ini. Jadi dengan tafsiran saja itu kita sudah tahu kalau kita itu sudah biasa nanam. Ini kan kita perkirakan kira-kira masuk seperti ini. Baru kita lepas ya. Di sini kita lepas. Cara melepasnya seperti ini. Pot dimiringkan dulu. Ya, pot dimiringkan dulu. Cara melepasnya diketuk. Diketuk keliling. Cara melepasnya seperti ini, diketuk keliling seperti ini, baru ditarik. Jadi semuanya masih utuh seperti ini. Tidak ada kata layu, tidak ada kata stres kalau cara melepasnya bisa. Jadi dimiringkan dulu. Setelah dimiringkan diketuk, ini masih utuh. Jadi dari pot 18 cm ini masuk ke pot 80 cm. Ya, cara tanamnya pohon salak seperti ini. Jadi nggak ada kata stres ya, nggak ada layu. Maka untuk cara nanam juga harus dipelajari seperti ini. Nah, dimasukkan seperti ini udah pas ini kondisinya. Jadi ditafsirkan saja itu sudah bisa pas.
jangan terlalu dalam. Kita tanam di asnya, as tengah pot. Narik media tanamnya itu juga dari luar ke tengah, jadi agar tidak mengganggu akar. Ini nariknya ke tengah seperti ini. Cara nguruknya juga pakai cara. Seperti ini. Kita tambah lagi media tanamnya ya, kita tambah media tanamnya. Ini kita pakai pupuk kandang. Untuk tanam di pot itu lebih baik itu penuh saja dulu, karena kalau penuh itu juga menahan air, dan media itu nantinya itu setelah disiram itu larut, jadi turun ke bawah. Ini seperti ini cara tanamnya. Untuk pohon salak ini di daunnya, di batang daunnya itu ada durinya kecil-kecil, tajam, durinya juga tajam untuk pohon salak ini. Jadi kita harus bisa swasembada pangan di lahan sempit. Dengan cara tanam di pot itu masih bisa berbuah ya. Jadi mau tanam melon, mau tanam buah jeruk, buah belimbing, itu di pot-pot 80 cm itu sudah mampu berbuah. Oke, seperti ini cara tanamnya. Jadi mendamnya juga jangan terlalu dalam, jadi dibongkol saja yang dimasukkan. Oke, seperti ini cara tanamnya. Jadi untuk pohon salak ini agar cepat subur. Untuk perawatan nanti daun kering itu dibuang saja. Dalam waktu lama nanti ini akar akan penuh, itu akarnya dikurangi, digemburkan, ditusuk-tusuk, ataupun diperbesar lagi media tanamnya, dibesar lagi potnya. Jadi agar tanaman ini lebih leluasa, banyak nutrisinya ya. Dan setelah ditanam itu langsung kita siram. Cara nyiram ini penting sekali ya, nyiram pada tanaman di pot ini penting sekali. Itu di media tanamnya ini harus rata semua, jadi keliling sampai pinggir-pinggir pot. Saya menemukan banyak sekali tanaman mati karena siramnya tidak rata, siramnya cuma sebelah. Jadi cara nyiram ini penting sekali. Ini harus rata semua, media tanam satu pot ini harus basah semua sampai pinggir-pinggir pot. Jadi kalau nyiramnya cuma sebelah, nanti air ini langsung turun, dan di sebelah pot itu tidak terkena air, dan akar pun tidak terkena air, maka tanaman tidak bisa subur. Kalau tanaman subur itu daunnya nanti mengkilap dan pertumbuhan itu kelihatan bagus. Ini nyiramnya seperti ini, jadi harus rata semua. Satu pot itu harus rata. Suatu saat di pagi hari ataupun sore hari itu daunnya disiram. Jadi daun ini juga agar kelihatan bersih itu daunnya disiram ya suatu saat. Cuma nyiramnya jangan pas panas matahari, nyiramnya pas di teduh sore atau pagi. Ini ada debu-debu, ada basah. Ini kalau disiram gini bisa bersih, bisa hilang. Oke, seperti ini, disiram seperti ini. Untuk tanaman, karena tanaman itu juga banyak sekali persoalannya, banyak sekali masalahnya. Tanaman ini adalah makhluk hidup, kemungkinan ada penyakitnya, itu diantisipasi saja dengan obat hama tanaman hias. Tentunya kalau yang sudah pintar-pintar itu sudah ngerti apakah tanaman ini ada penyakitnya atau tidak. Kalau tidak ada sebenarnya tidak perlu ya, cuma untuk mengantisipasi itu disemprot obat hama saja seperti ini di media tanamnya maupun di daun-daunnya. Jadi nanti ada buahnya juga dimanfaatkan, dan
dilihatnya juga cantik. Untuk tanaman ini bisa untuk hiasan juga. Ini disemprot di media tanamnya di ini agar tanaman selalu sehat, karena iklim juga mempengaruhi. Kadang-kadang ada angin besar, itu terdapat penyakit dari mana ataupun dari pohon-pohon sekelilingnya, itu bisa terjadi pada tanaman, dan kerusakan tanaman bisa di media tanam, bisa biopori pot mampet, bisa kena penyakit. Maka harus kita menguasai semuanya, dan itu pun harus pakai praktek ya, harus sering praktek untuk mendapatkan ilmu ini. Jadi tidak cukup dengan teorinya ya, karena kita menjelaskan sambil mempraktekkan. Jadi harus ada tanamannya baru kita praktekkan. Semoga nanti kita bisa bikin video terus dan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe di channel ini biar bisa mengikuti video-video yang terbarunya ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.